Episode ini dimulai di sebuah kabin kecil di tengah hutan belantara. Joe Potter terbangun pada pagi Natal dengan musik keras yang diputar di luar. Rekan sekamarnya, Matt Trent, sedang merayakan semangat Natal, tetapi Joe tidak sedang dalam suasana hati yang baik. Matt dan Joe telah tinggal bersama selama 5 tahun, tetapi hampir tidak pernah berbicara satu sama lain. Matt bertanya kepada Joe alasan dia berada di kabin tersebut, tetapi Joe enggan untuk berbicara, jadi Matt memulai pembicaraan terlebih dahulu untuk membuat Joe nyaman dalam percakapan. Matt mulai bercerita tentang kehidupannya sebelum tinggal di kabin. Matt dulunya adalah seorang ahli cinta, seseorang yang membantu pria-pria gugup untuk menggoda dan merayu wanita. Dia menggunakan teknologi canggih yang dipasang di mata pria yang disebut Z-Eyes untuk melihat bagaimana kencan berlangsung dan mendengarkan percakapan mereka. Matt menceritakan tentang satu kasus tertentu dari seorang pria bernama Harry. Harry adalah seorang pria yang gugup di sekitar wanita dan membutuhkan bantuan Matt untuk merayu seorang wanita. Pada malam hari, Harry harus bersiap-siap untuk menghadiri sebuah pesta kantor. Matt memulai dengan menyalakan Z-Link. Sekarang dia bisa melihat dan mendengar semua yang dilakukan Harry. Dia meminta Harry untuk mengganti pakaiannya dengan sesuatu yang lebih maskulin. Harry menurut dan bersiap-siap. Ketika dia pertama kali masuk ke pesta, Harry melihat sekeliling dan matanya tertuju pada seorang gadis berambut gelap yang sedang bersama seorang gadis berambut pirang dan seorang pria. Matt menyarankan agar dia bergabung dengan kelompok tersebut tetapi hanya berbicara dengan gadis berambut pirang. Dia melakukan pencarian gambar terbalik untuk mencari tahu nama dan kepribadian gadis itu di perangkat. Gadis berambut pirang memperkenalkan dirinya sebagai Amy dan gadis lainnya sebagai Jennifer. Jennifer kemudian meminta izin dan meninggalkan percakapan. Harry pergi ke kamar mandi dan meminta Matt untuk tidak melihat saat dia buang air kecil. Saat itu, kita mengetahui bahwa Matt tidak sendirian tetapi seluruh kelompok temannya sedang menonton interaksi tersebut secara online. Ketika Harry kembali, Jennifer duduk sendirian jauh dari pesta. Matt memintanya untuk mendekatinya. Jennifer akhirnya tampak membuka diri kepadanya. Sambil berbicara, dia mengungkapkan bahwa dia dulu minum obat tetapi sekarang tidak lagi. Pernyataan itu membuat Harry dan Matt gelisah tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Jennifer pergi ke kamar mandi dan Harry mulai berbicara dengan Matt. Dia benar-benar menyukai gadis itu dan merasa seperti menipunya dengan meminta bantuan Matt. Saat dia mengobrol, Jennifer kembali dan melihatnya berbicara sendiri. Dia segera memintanya untuk datang ke tempatnya dan Harry menurut. Dia mengklaim bahwa suara kecil di kepalanya menyuruhnya untuk mengundangnya. Ketika mereka sampai di rumahnya, Jennifer pergi mengambil minuman setelah memberitahu Harry untuk pergi ke kamarnya. Orang-orang yang menontonnya bersemangat, mengantisipasi kemajuan seksual darinya. Tetapi Harry menolak, mengatakan bahwa dia tidak nyaman dengan Matt yang menonton. Jennifer kembali dengan minuman dan memaksa Harry untuk naik ke tempat tidur. Dia dengan ragu-ragu setuju ketika tiba-tiba dia memaksanya untuk meneguk minuman tersebut. Jennifer mengira bahwa Harry juga memiliki suara di kepalanya dan menganggap Harry gila seperti dia. Ternyata dia telah meracuni minuman itu untuk membunuh dirinya dan Harry agar mereka tidak perlu mendengar suara-suara lagi. Matt dan yang lainnya yang menonton terkejut ketika Harry mulai batuk darah. Dia akhirnya memaksanya untuk meminum jus dan membunuhnya. Matt dengan cepat mematikan komputernya dan meminta orang lain untuk menghancurkan bukti video yang mereka miliki dari interaksi tersebut. Matt mengumpulkan bukti dalam sebuah tong sampah dan menyelinap keluar ruangan untuk membuangnya. Namun, dia tertangkap oleh istrinya, Claire. Claire mengetahui keterlibatannya dalam kejahatan tersebut dan menjadi seorang ahli cinta yang mesum. Mereka bertengkar dan Claire memblokirnya. Dengan teknologi baru pemblokiran manusia, orang yang diblokir hanya akan muncul sebagai bentuk anonim bagi pemblokir. Mereka tidak dapat berbicara atau berkomunikasi. Kembali ke masa sekarang, Matt mengungkapkan bahwa menjadi ahli cinta adalah pekerjaan sampingannya. Pekerjaan utamanya adalah sesuatu yang agak tidak biasa. Dia mulai bercerita tentang seorang wanita bernama Greta. Greta duduk di tempat tidur rumah sakit ketika seorang perawat datang dan bertanya apakah dia siap untuk menjalani prosedur tersebut. Ketika proses dimulai, Greta jatuh pingsan di bawah anestesi. Kemudian kita melihat sesuatu yang diambil dari kepala wanita itu. Seorang perawat meletakkan perangkat berbentuk telur di atas meja. Perangkat itu memiliki pikiran sendiri yang bisa kita dengar berbicara. Ternyata seluruh ingatan Greta telah dikodekan dan dimasukkan ke dalam perangkat tersebut. Jadi sekarang telur itu adalah Greta kedua yang tidak bisa bergerak tetapi masih memiliki kesadaran dan kepribadian. Dalam adegan berikutnya, perangkat tersebut berada di depan Matt. Dia menjelaskan kepada suara tersebut bahwa dia bekerja untuk sebuah perusahaan bernama Smart Intelligence. Perusahaan tersebut telah menemukan cara untuk membuat klon digital dari orang-orang dan menyimpannya dalam benda berbentuk telur. Klon-klon ini disebut cookies dan digunakan sebagai asisten pribadi oleh orang-orang nyata. Greta yang asli telah membuat dirinya menjadi cookie untuk membantunya dalam kehidupan sehari-hari. Panel kontrol di depan cookie mengontrol semua yang ada di rumah seperti suhu, pencahayaan, dan semua elektronik. Cookie harus menggunakannya untuk membantu Greta dalam hal-hal dasar. Namun, Cookie menolak menjadi budak Greta. Matt sudah menduga hal ini, jadi dia mengatur pengatur waktu 1 menit pada perangkat tersebut. Selama waktu ini, Cookie Greta akan hidup 1 tahun dalam 1 menit. Ketika 1 menit berakhir dan Matt berbicara lagi dengannya, dia terkejut.
Setelah menghabiskan 1 tahun dalam isolasi, dia memohon kepada Matt untuk memberinya sesuatu untuk dikerjakan. Matt dengan senang hati mengatakan bahwa dia akan bekerja sebagai asisten Greta mulai sekarang. Kita kemudian melihat Cookie memantau Greta yang asli. Dia menyalakan lampu dan alarm di pagi hari. Dia membuatkan espresso untuknya dan membuat suara yang menceritakan jadwalnya. Itulah kehidupannya sekarang. Kembali ke masa sekarang, Yo akhirnya merasa nyaman dan mulai membuka diri tentang kehidupannya. Dia memiliki seorang tunangan cantik bernama Beth. Pada hari bersalju, keduanya pergi keluar saat ayah Beth menyuruh mereka pulang segera. Dalam adegan berikutnya, kita melihat Beth dan Yo makan malam dengan dua teman mereka. Beth tidak merasa enak setelah makan malam, jadi dia tidur lebih awal. Saat Yo membersihkan setelahnya, dia menumpahkan isi tong sampah dan menemukan alat tes kehamilan yang positif. Terkejut, dia mengkonfrontasi Beth tentang hal itu. Dia mengabaikannya dan mengatakan bahwa dia ingin melakukan aborsi dan terlalu muda untuk memiliki anak. Yo mencoba meyakinkannya, mengatakan bahwa dia akan merawat anak itu, tetapi Beth sangat menentangnya. Ketika dia mulai berteriak padanya, dia memblokirnya. Suara Yo berubah menjadi nada teredam, dan mereka hanya bisa melihat bayangan satu sama lain sekarang. Dia melemparkan vas ke dinding dan keluar dari ruangan dengan marah. Keesokan paginya, Beth bergegas ke mobilnya di luar, sementara Yo yang masih diblokir mengikutinya. Beth mengemudi pergi ke suatu tempat dan tidak pernah kembali. Blokir tersebut menghentikan Yo dari menelepon atau mengirim pesan kepadanya, jadi dia tidak memiliki sarana komunikasi. Seminggu berlalu, tetapi dia tidak kembali. Yo mengetahui bahwa dia telah meninggalkan pekerjaannya tanpa penjelasan, dan tidak ada yang tahu di mana dia berada. Selain itu, dia bahkan tidak bisa melihat gambar-gambarnya, karena opsi blokir menutupi setiap gambar orang tersebut. Beberapa bulan kemudian, dia berada di kota ketika dia melihat siluet di dekatnya dan mengenalinya sebagai Beth. Jelas baginya bahwa dia masih hamil. Terkejut bahwa dia mempertahankan anaknya, dia mendekatinya dan memintanya untuk mematikan blokir, tetapi yang Beth dengar hanyalah suara teredam dan berteriak meminta tolong. Akhirnya, polisi menangkap Yo. Dia putus asa untuk bertemu anaknya, tetapi tidak tahu di mana Beth berada. Dia tahu di mana ayahnya tinggal dan yakin bahwa Beth akan berada di sana pada Natal. Jadi, pada malam Natal berikutnya, dia pergi ke rumah ayahnya, yang berada di tengah hutan belantara. Di sana, dia akhirnya melihat Beth dan anak mereka. Karena opsi blokir juga memburamkan keturunan, dia tidak dapat melihat apakah bayi itu laki-laki atau perempuan. Yo sangat bingung mengapa Beth mempertahankan bayi itu tetapi tidak menginginkannya dalam hidupnya. Waktu berlalu, Yo menjadikan ini ritual untuk mengunjungi ayah Beth setiap malam Natal dan melihat mereka dari kejauhan. Dia mengklaim itu seperti menonton anaknya tumbuh meskipun dia tidak bisa melihat wajah anak itu. 4 tahun kemudian, dia menyadari bahwa anak itu adalah seorang gadis untuk pertama kalinya. Suatu hari, Yo sedang mencari saluran di TV dan melihat gambar Beth di situ. Dia telah meninggal dalam kecelakaan kereta, jadi blokir itu dimatikan. Yo bisa melihat wajahnya untuk pertama kali dalam bertahun-tahun. Natal berikutnya, dia membungkus sebuah bola salju sebagai hadiah untuk putrinya dan menuju ke rumah kakek Beth. Ketika dia melihat sekilas putrinya, dia yakin itu bukan anaknya. Terkejut, dia mengikutinya ke dalam rumah. Dia menyadari bahwa Beth telah berselingkuh dengannya dengan rekan kerjanya. Ayah Beth terkejut melihat Yo di rumahnya dan memintanya untuk pergi. Dalam kemarahan dan frustrasi, Yo memukul pria tua itu dengan bola salju, melukai kepalanya. Yo meninggalkan pria tua itu pingsan di dapur dan tidak pernah kembali. Pria tua itu meninggal di tempat tersebut dan gadis kecil itu tetap berada di kamarnya sepanjang hari. Keesokan harinya, dia memberikan hadiah yang telah dibuatnya untuk kakeknya yang sudah meninggal. Menyadari bahwa tidak ada yang akan datang, dia keluar untuk mencari bantuan saat salju turun dengan deras. Karena rumah itu berada di tengah hutan belantara, dia meninggal karena kedinginan. Saat dia selesai menceritakan kisahnya, Yo menangis. Dia meminta Tuhan untuk memaafkannya. Matt bertanya apakah dia mengakui kejahatannya dan Yo mengakuinya. Tampaknya mereka sedang berada dalam sebuah wawancara dengan Yo pada saat ini. Tiba-tiba, Matt berbicara dengan seseorang lain, mengatakan bahwa dia telah melakukannya dan meminta mereka untuk membiarkannya keluar sekarang. Adegan berubah ke Matt di kantor polisi, berbicara dengan beberapa pejabat. Di depannya terletak sebuah perangkat cloning berbentuk telur. Ternyata, Matt telah berbicara dengan Cookie Yo sepanjang waktu. Menggunakan teknologi tersebut, dia menciptakan Cookie Yo untuk mencoba membuat Yo mengakui kejahatannya. Matt telah membuat kesepakatan dengan polisi bahwa jika dia bisa membuat Yo mengaku, dia akan dibebaskan karena tidak melaporkan kematian Harry dan menjalankan layanan kencan ilegal. Polisi mengatakan bahwa dia akan masuk daftar pelaku kejahatan seksual dan akan diblokir secara permanen dari semua orang. Ketika Matt keluar, dia melihat bahwa semua orang di sekitarnya hanya siluet. Dunia tampak buram dan teredam baginya. Selain itu, semua orang melihatnya sebagai bayangan merah, menunjukkan bahwa dia adalah pelaku kejahatan seksual. Seorang petugas polisi mengatur pengatur waktu 1000 tahun per menit pada perangkat Yo dan meninggalkannya begitu saja. Cookie Yo sekarang hidup 1000 tahun dalam 1 menit dalam isolasi. Kita melihat dia berjuang untuk tetap waras. Saat kamera menjauh,
Dia tampak berada dalam lingkaran bola salju. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk berlangganan untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi, dan beri like untuk membantu channel ini.